siang teman-teman, perkenalkan nama saya Malaki Parmadibuan. Di sini saya akan membacakan soal-soal remedial PJOK beserta jawabannya. Soal yang pertama, Bagas adalah seorang remaja. Setiap memiliki waktu luang, Bagas memanfaatkannya dengan bermain game. Bagas juga jarang melakukan olahraga. Dia berolahraga 1-2 kali dalam seminggu, yaitu bermain futsal bersama teman-temannya di akhir pekan. Berdasarkan kasus di atas, gaya hidup yang dijalani oleh Bagas adalah gaya hidup. Jawabannya adalah B, kurang aktif. Soal kedua, seseorang yang menjalani gaya hidup sedentari, tidak banyak melakukan aktivitas atau gerak yang ditandai dengan pengeluaran energi yang rendah. Berikut yang tidak termasuk resiko yang mungkin dialami oleh orang yang menjalani gaya hidup sedentari adalah C, diskolasi tulang. 3. Perhatikan aktivitas berikut. 1. Pergi dan pulang sekolah berjalan kaki. 2. Mengonsumsi makanan bernutrisi. 3. Tidur dan istirahat yang cukup. 4. Bermain game berjam-jam di depan laptop. 2. Minum air putih kurang dari 8 liter setiap hari. Gaya hidup sehat meliputi hidup yang dianut seseorang dengan berbagai aktivitas hidup sehat. Aktivitas di atas yang termasuk gaya hidup sehat ditentukan oleh A, 1, 2, dan 3. Soal keempat, faktor risiko terkena penyakit kronis dan secara keseluruhan diperkirakan menyebabkan kematian secara global diakibatkan karena kurangnya A, aktivitas fisik. 5. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menghindari atau menunda munculnya penyakit atau gangguan kesehatan merupakan pencegahan. Jawabannya A, primer. 6. Berjalan kaki, menyapu lantai, mengasuh adik, mencuci baju termasuk dalam aktivitas fisik kategori. Jawabannya E. Soal nomor 8. Latihan stamina adalah aktivitas yang bermanfaat untuk jantung, paru-paru, atau sistem kardiorespirasi. Mengapa hal ini dapat terjadi? Jawabannya adalah E. Latihan stamina berlangsung lama sehingga 30 menit hingga memompa darah ke seluruh otot hingga kerja jantung paru-paru bekerja mendekati maksimal. 9. Teman sekelasmu terbiasa makan sayur dan tidak suka daging. Menurutnya sesuatu yang bernyawa tidak layak untuk dibunuh untuk dikonsumsi. Apa saranmu untuk temanmu tadi? Jawabannya adalah C, minum susu. 10. Dalam 6 bulan terakhir kalian kurang melakukan aktivitas fisik akibat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar akibat pandemi sebuah penyakit. Waktu istirahat kalian bertambah dan pola makan tetap seperti biasa. Apa yang terjadi? Jawabannya adalah B, bertambahnya berat badan. 11. Untuk meregenerasi tubuh setelah berlatih keras, sebaliknya kita banyak mengonsumsi jenis makanan. Jawabannya adalah A, protein. Untuk meningkatkan aktivitas fisik dalam rangka untuk kesehatan paru, jantung, dan organ tubuh lainnya dibutuhkan durasi waktu. Jawabannya adalah D, 30 menit. Definisi dari aktivitas sedang adalah A, kegiatan yang melakukan tenaga terus-menerus, gerakan otot yang berirama atau lenturan. Nomor 14, istilah overtraining merujuk pada. Jawabannya adalah E, semua jawaban benar. 15, istirahat yang cukup setelah berolahraga penting untuk. Jawabannya C, memulihkan energi. 16. Seseorang pria berusia 30 tahun datang ke klinik untuk konseling. Ia cemas karena baru saja menggunakan jarum suntik secara bergantian bersama temannya yang positif HIV. Pertanyaannya, bagaimanakah cara penularan penyebab utama HIV yang paling umum? Jawabannya C, berbagi jarum suntik atau peralatan narkoba. 17. Pasien TNX 35 tahun diagnosis HIV sejak 2 tahun lalu dan kini mengeluh diare cair parah selama 1 bulan. Berat badan turun drastis serta sering terkena infeksi jamur. Pertanyaannya, mengapa penderita AIDS sangat mudah terserang berbagai penyakit infeksi oportunistik? Jawabannya adalah C, sel CD4 merupakan bagian sistem kelainan tubuh dihancurkan. Seorang perawat
sedang merawat pasien HIV atau AIDS di ruang penyakit dalam. Karena takut tertular, keluarga menolak melakukan kontak fisik dengan pasien dan meminta perawat membatasi interaksi. Pertanyaannya, bagaimana respon dan tindakan perawat yang paling tepat dalam menangani kasus tersebut? Jawabannya B. Mengedukasi keluarga bahwa HIV tidak menular melalui kontak fisik. 19. Seorang perempuan usia 63 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluluhan buang air besar lebih dari 10 kali per hari yang disertai dengan nyeri abdomen. Hasil pengkajian fisik ditemukan membran mukosa kering, turgor kulit tidak elastis. Dari hasil lab Na 105 K3.3 dengan ID 1010 per 70 mmHg, NHHR titik 2 90 kali per menit dan suhu 38 Celcius. Apakah masalah keperawatan utama pada pasien di atas? Soal pertama E. Kekurangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Soal 20. TNJ yang berusia 25 tahun terdiagnosa HIV atau AIDS. TNJ mengaku pada dokter beberapa bulan setelah mengidap HIV atau AIDS, ia merasa badannya mudah letih dan TNJ mengaku bahwa keadaan itu sangat mengganggu aktivitasnya. Bukankah usia ini masih tergolong pada usia yang produktif? Diagnosa keperawatan apakah yang cocok untuk kasus di atas? Jawabannya adalah A. Intoleransi aktivitas. 21. TNJ mendatangi rumah sakit untuk melakukan konsultasi dengan dokter karena sang keponakan yang belum genap 1 bulan mengalami diare, demam tinggi, dan setelah dilakukan pemeriksaan keponakan TNJ ternyata diagnosa menderita HIV atau AIDS. Dari kasus di atas, faktor apa yang menyebabkan keponakan TNJ yang masih bayi sudah menderita HIV? Jawabannya adalah B. Riwayat kesehatan keluarga. 22. Kegiatan yang normal kepada ODHA yang dapat menyebabkan penularan HIV atau AIDS adalah? Jawabannya adalah B. Berbagi jarum suntik. 23. Yang bukan cara mencegah tertular penyakit HIV atau AIDS adalah? Jawabannya adalah A. Penyalahgunaan narkotika dengan suntikan yang menggunakan jarum suntik secara bersama. 24. Seseorang yang terinfeksi oleh HIV, maka virus ini akan menyerang? Jawabannya adalah B. Sel darah putih. 25. Salah satu di antara cara pencegahan terpapar HIV dan AIDS adalah? Jawabannya E. Selalu memakai alat pelindung diri. 26. Kecemasan, depresi, hiperaktif merupakan bagian dari dampak HIV atau AIDS dari aspek? Jawabannya adalah B. Psikologis. 27. Gejala yang dialami apabila seseorang telah masuk fase pertama HIV adalah? Jawabannya A. Infeksi saluran pencernaan dan gangguan pernapasan. 28. Badan organisasi PBB yang menangani AIDS atau HIV adalah? UNAIDS. 29. Satu di antara dampak fisik HIV dan AIDS adalah? A. Rentang terhadap bakteri. 30. HIV adalah singkatan dari? Jawabannya adalah B. Human Immunodeficiency Virus. Terima kasih.